Halo, assalamualaikum adik-adik. Bertemu kembali dengan pembahasan latihan dan soal serta jawaban dari ESPS pelajaran IPS kelas 4 dari penerbit Erlangga ya adik-adik. Oke adik-adik, kita mulai saja dengan latihan soal halaman 18 karena kita cuma membahas soal-soal, jadi kita langsung latihannya aja adik-adik. Tapi untuk adik-adik biar lebih mengerti, alangkah baiknya adik-adik dibaca uraian-uraiannya terlebih dahulu ya adik-adik, biar lebih paham atas apa yang dimaksud dengan soal-soalnya nanti. Oke adik-adik, kita mulai saja latihannya dari 18. Halaman 18. Di sini sudah ada soal. Ini penampakannya adik-adik. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Manfaat kenampakan alam perbukitan. Bukit adalah contoh penampakan alam daratan. Bukit yang terawat merupakan tempat hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Selain itu, bukit juga menghasilkan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup untuk bernapas. Pohonan yang ada di bukit membuat udara menjadi sejuk seperti yang ditunjukkan gambar A. Gambar A ini adik-adik. Seiring bertambahnya penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin bertambah. Ada beberapa bukit yang dijadikan perumahan seperti yang ditunjukkan gambar B. Ini gambar B ya adik-adik. Pepohonan yang ada di bukit tersebut ditebangi agar dapat didirikan bangunan. Pertanyaannya, A. Perubahan kenampakan alam apa yang kamu lihat pada kedua gambar tersebut? Pertanyaan B. Apa keuntungan bagi masyarakat berdasarkan gambar tersebut? Pertanyaan C. Apa kerugian yang timbul berdasarkan kegiatan gambar B? Oke adik-adik, ini jawaban dari nomor 1. Nomor satunya yang A. Perubahan kenampakan alam yang disebabkan tinggal manusia. Yang B. Tersedianya lahan untuk dijadikan pemukiman baru oleh warga setempat. Yang C. Tanah akan mudah longsor jika hujan, serta udara menjadi panas. Oke adik-adik, boleh di skip agar lebih mudah untuk menyalinnya ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kenampakan alam perairan atau pantai. Pantai yang terjaga keindahannya memiliki banyak manfaat. Misalnya sebagai objek wisata dan tempat budidaya ikan dan rumput laut. Sebaliknya, pantai yang tidak terawat dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Gambar di samping, gambar di sini ada adik, merupakan contoh pantai yang tidak terawat. Soalnya, apa penyebab pantai tidak terawat seperti pada gambar? B. Apa saja dampak buruk dari pantai yang tidak terawat? Soal yang C. Buatlah contoh kalimat ajakan untuk menjaga keindahan pantai. Ini jawaban yang nomor 2. Yang A-nya, masyarakat membuang sampah dan limbah dengan sembarangan. Jawaban B, hewan dan tumbuhan yang berada di pantai tersebut dapat terkena racun berbahaya dan akhirnya akan mati. Udara di sekitar pantai juga menjadi tercemar. Jawaban C, mari selamatkan hewan dan tumbuhan pantai dengan perilaku bersih dan sehat. Oke adik-adik, boleh di skip biar lebih mudah penyalinnya. Oke adik-adik, kita ke soal nomor 3. Mencegah abrasi pantai. Abrasi adalah pengikisan daratan atau pantai oleh ombak. Daratan akan semakin berkurang jika tanah pantai terus-menerus dikikis oleh air laut. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencariannya. Abrasi dapat dicegah dengan cara penciptaan hutan bakau. Selain itu, dapat pula dicegah dengan membangun tembok di sekitar pantai agar daratan tidak terkikis oleh ombak. Soalnya, mengapa pengikisan daratan oleh air laut perlu dicegah? Yang B, apa akibat buruk jika daratan di pantai semakin berkurang? Yang C, tuliskan 3 cara pelestarian pantai. Ini jawabannya adik-adik. Mencegah abrasi pantai. Jawaban yang A, karena jika tidak dicegah, masyarakat sekitar pantai akan kehilangan tempat tinggal mata pencahariannya. Jawaban yang B, pantai tidak bisa lagi digunakan sebagai objek wisata. Yang C, menjaga kebersihan pantai, tidak membuang sampah dan limbah ke pantai, membangun hutan bakau.
Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Manfaat kebutuhan akan sungai. Gunung berapi mengeluarkan banyak material saat meletus, salah satunya yaitu lava. Lava yang telah bercampur dengan pasir, batu, air, dan material lain saat gunung meletus disebut lahar. Lahar mengalir ke daerah yang lebih rendah melalui sungai. Lahar panas yang mengalir lewat sungai akan mengering dan dapat menutupi aliran sungai. Sungai menjadi tidak dapat dialiri air lagi karena telah menjadi daratan. Peristiwa alam tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar sungai tersebut. Misalnya, masyarakat yang mulanya bergantung kepada sungai, kini sungainya sudah tertutup oleh lahar. Pertanyaannya, yang A, perubahan kenampakan alam seperti apa yang terjadi? B, tuliskan 3 dampak buruk bagi masyarakat yang tergantung kepada sungai berdasarkan peristiwa di atas. Yang C, jelaskan cara yang perlu dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan sungai dapat terpenuhi kembali. Oke adik-adik, kita lihat jawabannya yang nomor 4. Manfaat kebutuhan akan sungai. Jawaban yang A, perubahan kenampakan alam secara alami. B, masyarakat sulit akan beraktivitas kekurangan air bersih, kehilangan mata pencarian. Sebelum lahar mengering, air, pasir, dan batu dapat dipergunakan untuk diolah terlebih dahulu. Oke adik-adik, boleh di skip agar lebih mudah menyalinnya ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke latihan ulangan bab 1. Di sini ada soal yang pertama. Kenampakan alam adalah yang A, segala sesuatu hasil aktivitas manusia yang tampak di permukaan bumi. Yang B, segala sesuatu yang terlihat di bumi akibat campur tangan makhluk hidup. Segala sesuatu yang dapat dibuat oleh manusia untuk memperindah alam. Segala sesuatu hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Jawaban apa adik-adik? Yang D. Nomor 2. Kenampakan alam daratan yang biasanya memiliki ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut disebut A, bukit, B, delta, C, gunung, D, lembah. Jawabannya gunung adik-adik ya. 3. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan adik-adik. Kenampakan alam tersebut sering dimanfaatkan untuk A, pertanian padi, B, perkebunan kopi, C, peternakan sapi perah, D, tempat wisata dan pelabuhan. Jawabannya yang D. Berikut pernyataan yang benar mengenai pengertian lembah, yaitu A, daratan yang berbatasan langsung dengan laut. B, permukaan bumi yang menjulang tinggi hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Yang C, permukaan bumi berupa daratan yang dikelilingi oleh perbukitan atau pergunungan. Yang D, daratan yang berada di muara sungai atau pertemuan aliran air sungai dengan air laut. Jawabannya adalah C. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 5. Gunung memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat, salah satunya sebagai A, pelabuhan alami, tempat penghasilan garam. Yang C, tempat penyimpanan air. Yang D, penahanan ombak air laut. Yang C adik-adik. Nomor 6. Berikut pernyataan yang benar mengenai gunung aktif adalah masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi dan letusan. Yang B, menghasilkan barang tambang berupa batu bara. Yang C, memiliki ketinggian kurang dari 1000 meter, berada di dekat pantai. Yang mana adik-adik? Yang A. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke yang nomor 7.
lembah yang sisi-sisinya sangat sempit dan terjal disebut A. Jurang, B. Tebing, C. Lereng, D. Bukit. Mana adik-adik yang A? Pantai merupakan wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan A. Laut, B. Delta, C. Danau, D. Sungai. Yang mana adik-adik kira-kira? Ya, laut dong. 9. Kenampakan alam perairan yang panjang dan luas di daratan disebut sungai. Kenampakan alam perairan yang biasa dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram adalah A. Rawa, B. Danau, C. Sungai, D. Air terjun. Yang mana adik-adik? Masa nggak tahu? Sungai adik-adik. Salah satu ciri-ciri laut adalah dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar. B. Termasuk jenis kenampakan alam perairan. C. Berupa aliran air yang luas di daratan. D. Airnya tidak berasa asin seperti air danau. Yang mana adik-adik? Yang B lah. Nomor 12. Kenampakan alam di daratan merupakan cekungan yang dapat dalam dan luas serta terisi oleh air disebut A. Rawa, D. Delta, C. Danau, D. Pantai. Yang mana adik-adik yang cekung? Danau ya adik-adik. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini gambarnya adik-adik. Kenampakan alam perairan tersebut dapat dimanfaatkan untuk olahraga A. Kano, B. Selancar, C. Peralayang, D. Arung jeram. Yang 13 kano. Laut yang sangat luas dan dalam disebut A. Selat, B. Teluk, C. Benua, D. Samudra. Yang D adik-adik jelas sekali. Laut memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah A. Dapat dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram, B. Dapat dimanfaatkan untuk pembuatan garam, C. Tempat budidaya ikan air tawar, D. Sebagai lahan pertanian. Jawabannya yang B. Oke adik-adik, kita lanjutkan yang isian. Nomor 1. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kenampakan alam dan kenampakan alam apa adik-adik isinya ini adik-adik. Daratan dan perairan. Jawabannya adik-adik. Oke adik, daratan dan perairan. Yang 2, daratan rendah dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Contohnya antara lain lahan pertanian dan area perindustrian ya adik-adik. Yang nomor 3, daratan yang berada di muara sungai atau pertemuan aliran air sungai dengan air laut disebut delta. Jawaban nomor 3 delta. Saat meletus, gunung aktif mengeluarkan material berupa magma, lahar, abu, dan bebatuan. Nomor 4 ya adik-adik, saya ulangi. Magma, lahar, abu, dan bebatuan. Nomor 5, daratan yang dikelilingi oleh perbukitan disebut lembah. Nomor 5 jawabannya lembah. Daratan yang selalu digenangi air disebut rawa. Nomor 6 ya adik-adik. Rawa nomor 6 jawabannya. Nomor 7, danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau tektonik. Jawabannya nanti saya skip ya, jawabannya di akhir itu pembahasan yang biar jadi yang 7 tadi namanya
danau tektonik. 8. Olahraga selancar memanfaatkan ombak dari laut. Nomor 8, jawabannya laut. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Kenampakan alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencegah abrasi di pesisir pantai. Saya ulangi, mencegah abrasi di pesisir pantai. Nomor 10, laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Laut yang sangat luas disebut samudra ya adik-adik. Nomor 10, samudra. Oke, saya skipkan untuk adik-adik biar adik-adik lebih mudah menyalin jawaban 1 sampai 10 ya. Ini adik-adik ya. Oke adik-adik, sudah skip, kita lanjutkan lagi dengan soal yang C. Tuliskan 3 contoh kenampakan alam daratan beserta pengertian dan pemanfaatannya. Oke adik-adik, ini yang jawaban nomor 1. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan air, sarana rekreasi alam, serta menghasilkan barang tambang seperti belerang. Daratan rendah adalah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah dapat dimanfaatkan sebagai lahan perindustrian dan permukiman penduduk. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tambak garam. Oke adik-adik, yang nomor 2. Apa perbedaan gunung dan bukit? Jelaskan. Nomor 2. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, sedangkan bukit biasanya memiliki ketinggian 200-300 meter di atas permukaan laut. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan ya adik-adik gambarnya. Kenampakan alam apa yang ada pada gambar? Nomor 3. Delta merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta dapat menjadi daratan rendah. Nomor 4. Yang B-nya, apa saja bentuk pemanfaatan kenampakan alam pada gambar tersebut? Ada jawabannya, nomor 4 aja adik. Tuliskan 3 contoh kenampakan alam perairan beserta pengertian dan pemanfaatannya. Yang pertama, laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat nelayan mencari ikan, sumber makanan laut, dan tempat olahraga air. Yang nomor 2-nya, rawa adalah rawatan daratan yang digenangi air. Rawa dapat dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan dan tempat tumbuhnya tanaman bakau. Yang 3-nya, danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk budidaya ikan dan sebagai lokasi olahraga dayung. Oke adik, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambarnya adik-adik. Tuliskan perbedaan 2 kenampakan alam tersebut. Adik. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk budidaya ikan dan sebagai lokasi olahraga dayung. Yang gambar nomor 2 tadi, sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai dapat dimanfaatkan sebagai peternakan ikan berupa tambak dan pembangkit listrik tenaga air. Oke adik-adik, kita ke soal pengayaan. Pantai sering dijadikan objek wisata. Pantai juga merupakan objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Wisatawan yang datang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Yang A,
Bagi masyarakat lokal, apa bentuk pemanfaatan yang dapat mereka lakukan terkait dengan banyaknya para wisatawan yang datang ke tempat tersebut? Jelaskan. Yang B, apa bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh para wisatawan tersebut? Ini adik. Yang A, masyarakat lokal dapat menjadikan pemandu wisata serta dapat menjual berbagai kerajinan tangan yang diolah oleh pantai. B, wisatawan dapat menikmati keindahan pantai melakukan olahraga air. Oke, adik boleh di skip biar lebih leluasa untuk mencatatnya. Oke adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke latihan ulangan bab 1. Nomor 1, kenampakan alam disebut juga alam. A, energi, B, bentang, C, lingkungan, D, pelestarian. Yang bentang. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan adik-adik. Kenampakan alam tersebut bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai tempat A, penyimpanan air, B, penghasil garam, C, permukiman penduduk, D, perkantoran dan industri. Penyimpanan air ya adik-adik. Yang nomor 3, gunung merupakan kenampakan alam daratan yang memiliki ciri yaitu A, selalu digenangi air, B, mengalir dari hulu ke hilir, C, berbentuk mengalir dari hulu ke hilir, yang C, berbentuk dari endapan sungai, yang D, memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter. Jawabannya adalah yang D. Lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, serta terjal disebut A, pantai, B, bukit, C, jurang, D, tebing. Jurang ya adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 5. Sarana rekreasi alam, tempat penyimpanan air dan tempat penghasil barang tambang merupakan manfaat dari A, delta, B, pantai, C, gunung, D, daratan rendah. Gunung. Material yang keluar saat gunung meletus adalah A, magma, B, perak, C, emas, D, kayu. Jelas sekali adik-adik magma. Lembah merupakan daratan yang dikelilingi oleh A, laut, B, sungai, C, danau, D, perbukitan. Yang mana adik-adik? Perbukitan. Wilayah daratan di dekat laut yang dimanfaatkan untuk pelabuhan adalah A, delta, B, pantai, C, sungai, D, danau. Pantai adik-adik. Sungai dapat dimanfaatkan untuk perdagangan yaitu berupa A, pasar terapung, B, budidaya ikan, C, pelabuhan, D, irigasi. Pasar terapung. Olahraga yang biasa dilakukan di sungai adalah A, kano, B, dayung, C, selancar, D, arung jeram. Yang D adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 11. Kenampakan alam yang biasa dimanfaatkan sebagai pengairan lahan pertanian adalah ini adik, yang A, gunung ya, yang B, laut, yang C, danau, D, sungai. Yang mana adik-adik? Yang D. Kenampakan alam danau sering dimanfaatkan untuk A, pembangkit listrik tenaga air, B, membuat garam, C, peternakan ikan, D, perdagangan. Peternakan ikan ya adik-adik. 13. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan adik-adik, di sini ada gambar danau. Ciri-ciri kenampakan alam perairan tersebut yaitu aliran air yang
yang panjang. B. Cekungan luas di daratan yang digenangi air. C. Kumpulan air yang banyak dan dapat memisahkan pulau. D. Daratan yang dikelilingi air. Jelas sekali adik-adik, pengertian ini salah satu ciri dari danau. Berikut pernyataan yang benar mengenai laut adalah: daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter. B. Kumpulan air asin yang memisahkan pulau. Aliran air yang panjang dan luas. D. Air yang menggenangi daratan. Yang mana adik-adik? B. Tempat penghasil garam merupakan salah satu manfaat dari A. Danau, B. Sungai, C. Laut, D. Rawa. Jelas sekali adik-adik. Yang B-nya, gunung dan daratan tinggi merupakan contoh kenampakan alam. Daratan. Permukiman penduduk merupakan manfaat dari kenampakan alam daratan berupa daratan rendah. Diulangi lagi adik-adik, jawaban nomor 2, daratan rendah. Nanti di akhir soalnya kita skipkan untuk jawabannya ya. 3. Gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik disebut gunung aktif. Jawaban nomor 3, aktif. Nomor 4, lembah yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai permukiman disebut. Nomor 4, jurang. Jawaban yang nomor 4, saya ulangi, jurang. Kenampakan alam daratan yang sering ditumbuhi tanaman bakau adalah. Nomor 5, rawa. Saya ulangi adik-adik, rawa. Delta merupakan wilayah yang terbentuk dari endapan sungai adik-adik. Jawaban nomor 6, endapan sungai. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Letusan. Jawaban nomor 7 ya adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan ya adik-adik. Gambar tersebut merupakan jenis kenampakan alam perairan. Jawaban nomor 8 ya adik-adik, perairan. Nomor 9, ombak dari laut dapat dimanfaatkan untuk olahraga selancar ya adik-adik. Ombak dari laut dapat dimanfaatkan untuk olahraga selancar. 10. Laut merupakan tempat yang memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Nomor 10 jawabannya pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Ini adik-adik saya skip jawaban yang B ya. Nah adik-adik silakan disalin. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ke yang C. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan pengertian kenampakan alam gunung serta 3 manfaatnya bagi masyarakat. Nomor 1, gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan air, sarana rekreasi alam serta menghasilkan barang tambang seperti belerang. Oke adik-adik, yang nomor 2, tuliskan masing-masing 2 manfaat daratan tinggi dan daratan rendah bagi masyarakat. Oke adik-adik, yang nomor 2, daratan tinggi dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan teh, peternakan sapi. Daratan rendah dapat dijadikan sebagai lahan perindustrian dan permukiman penduduk. Oke adik-adik, nomor 3, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambarnya adik-adik. Yang A, tuliskan pengertian kenampakan alam pada gambar tersebut. Yang B, tuliskan 2 manfaat kenampakan alam tersebut. Nomor 3, rawa adalah daratan yang digenangi air. Rawa dapat dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan dan tempat tumbuhan tanaman bakau. Nomor 4, tuliskan pengertian kenampakan laut beserta 3 manfaatnya bagi masyarakat. Nomor 4, laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan pulau atau
atau benua yang satu dengan lainnya. Laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat nelayan mencari ikan, sumber makanan laut, dan tempat olahraga air. Oke, nomor 5 adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan adik-adik, ini sepertinya danau, ini sepertinya pantai. Tuliskan pengertian dari setiap penampakan alam tersebut beserta 2 manfaatnya. Ini adik-adik nomor 5. Danau adalah cekungan luas wilayah daratan yang digenangi air. Danau dapat dimanfaatkan sebagai lahan atau untuk budidaya ikan dan sebagai lokasi olahraga dayung. Yang gambar nomor 2 tadi, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tambak garam. Oke adik-adik, boleh di skip agar bisa menyalinnya dengan leluasa. Oke adik-adik, kita lanjutkan dengan soal pengayaan. Banyak penampakan alam berupa rawa atau danau yang berubah fungsi menjadi permukiman. Rawa atau danau ditimbun menjadi daratan. Perubahan bentuk penampakan alam seperti ini memiliki keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. A. Tuliskan masing-masing 3 manfaat dan kerugian dari perubahan penampakan alam tersebut. B. Jelaskan alasanmu. Ini adik-adik. Manfaat: masyarakat memiliki tempat tinggal. Masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas. Masyarakat tidak memiliki mata pencarian baru. Kerugiannya: hewan dan tumbuhan yang ditimbun akan punah. Tidak ada wilayah penampungan air. Bencana alam seperti banjir dengan mudah terjadi. Penjelasannya, masyarakat akan memiliki tempat tinggal, namun rawa dan danau berfungsi sebagai tempat penampungan air. Jika hujan, air akan mengalir ke rawa dan danau, namun jika rawa dan danau telah beralih fungsi, tidak ada lagi wilayah penampungan air. Oleh sebab itu, air dengan volume yang cukup banyak akan membuat genangan air yang cukup tinggi atau banjir. Oke adik-adik, kita sudahi dulu video kali ini. Jangan lupa ya adik-adik, sukai bila suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe-nya ya adik-adik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.